Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niki dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil review saya di mata kuliah tentang riset kualitatif. Membahas riset kualitatif adalah istilah umum untuk metodologi penyelidikan yang digambarkan sebagai riset etnografis, antropologis, lapangan, atau penciptaan observer. Penelitian ini menekankan pentingnya memperhatikan variabel-variabel dalam setting alamiah di mana mereka akan ditemukan. Interaksi di antara variabel-variabel tersebut adalah penting. Data-data yang terpencil dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menyediakan kutipan-kutipan langsung. Selanjutnya, karakteristik. Pertama, tujuan. Tujuan adalah pemahaman, berusaha untuk memahami interpretasi orang. Yang kedua, realitas. Dinamis realitas berubah seiring dengan perubahan dan persepsi orang. Sudut pandang dalam orang, insight atau realitas adalah apa yang dirasakan orang mengenai sesuatu. Nilai. Batas nilai akan mempunyai pengaruh paham dan pertimbangkan ketika mengadakan dan melaporkan peneliti. Fokus. Holistik, gambaran lengkap atau total adalah yang dicari. Orientasi, penemuan atau pengungkapan teori-teori dan hipotesis dikembangkan dari data-data ketika dikumpulkan. Selanjutnya, partisipan observasi, mencari dan menganalisis data-data secara sistematik berkenan dengan apa yang sedang diteliti berdasarkan pada teori dan metodologi ilmu yang potensial, daripada berfokus pada pencapaian suatu tujuan yang didefinisikan secara situasional. Membuat catatan-catatan yang terkecil mengenai apa yang terjadi, meliputi hal-hal biasanya diterima begitu saja. Secara periodik, melepaskan diri dari situasi untuk meninjau catatan-catatan dari posisi netral seseorang ilmuwan sosial. Monitoring, secara terus-menerus pengamatan dan catatan-catatan untuk mencari bukti biasa personal atau prasangka. Selanjutnya, 5 tips partisipan observasi. Yang pertama, external participation merupakan derajat keterlibatan yang terendah dalam pengamatan. Yang kedua, passive participation, berarti penelitian hadir dalam adegan namun tidak berinteraksi atau beraktivasi. Blend participation, berarti bahwa peneliti melihara keseimbangan antara menjadi orang dalam atau menjadi orang luar. Active participation, berarti bahwa peneliti melakukan apa yang biasanya dilakukan orang lain dalam settingan tersebut. Dan terakhir adalah total participation, berarti bahwa peneliti adalah partisipan alami. Ini tingkat keterlibatan tinggi dan biasanya menjadi tingkat peneliti melihat sesuatu di mana dia telah menjadi partisipi alami. Selanjutnya, teknik-teknik untuk menganalisis data kualitatif. Yang pertama adalah mengidentifikasi tema-tema dan subtema. Yang kedua, membangun dan mengaplikasikan buku-buku peraturan. Yang ketiga, menggambarkan fenomena yang ada. 4, membuat perbandingan. Dan yang terakhir, membangun, menampilkan, menguji, dan memvalidasi model-modelnya. Taxonomia umum pada teknik analisis terdiri riset perbedaan antara analisis sendiri dengan tradisi sosiologi yang mana memerlukan teks sebagai jendela ke dalam pengalaman manusia.
terdiri dari linguistik meliputi metode seperti analisis naratif, analisis percakapan, analisis kinerja, dan analisis linguistik formal. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.